Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Baik, adik-adik, teman-teman yang saya cintai karena Allah, hari ini menuju Ramadan berapa hari lagi kira-kira? Kenapa kok sebagian pada sedih mukanya, kangen orang tua ya? Di sini tuh pulangnya berapa bulan sekali tahu Ustaz? Ada reward 1 bulan sekali bagi yang mendapatkan reward Ustaz. Reward sebulan sekali jumpa dengan orang tua atau pulang? Pulang sehari, ada yang cuma. Masya Allah, jazakunallahu khair kepada para ustazah, masya Allah. Baik, berapa hari lagi adik-adik semuanya? 8 hari lagi menuju Ramadan. Masya Allah, kira-kira bagaimana nih? Perasaannya senang atau gembira atau sedih? Senang? Masya Allah. Senangnya karena apa? Karena mau pulang? Atau karena menu makanannya jadi tambah enak? Iya katanya. Atau karena apa? Karena apa? Coba mic-nya kasih ke mereka satu. Karena apa? Benar pahala, yakin. Masya Allah. Baik. Di antara yang membuat kita senang berjumpa dengan Ramadan, adik-adik yang saya cintai karena Allah, karena bulan Ramadan itu adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Dan dari 12 bulan ini ada 1 bulan yang Allah spesialkan, yaitu bulan Ramadan. Kira-kira kenapa Allah spesialkan bulan Ramadan? Ada yang tahu jawabannya? Karena ahsantunna jami'an. Karena di bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Nanti ini ada kaitannya dengan para ulama. Mereka benar-benar menjadikan bulan Ramadan adalah syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Dan ketahuilah wahai adik-adikku, bahwa setiap yang berkaitan dengan Al-Quran pasti akan Allah muliakan. Bukankah kita tahu bahwa kota Makkatul Mukarramah adalah salah satu kota yang terbaik yang ada di buminya Allah? Kenapa kota Mekkah itu dipilih oleh Allah menjadi kota terbaik di antara kota-kota lain yang ada di buminya Allah? Karena Al-Quran diturunkan di kota Mekkah. Malaikat Jibril alaihissalam menjadi pemimpinnya para malaikat. Kenapa malaikat Jibril menjadi pemimpinnya para malaikat? Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril. Bulan Ramadan menjadi bulan yang terbaik di antara bulan-bulan yang lainnya karena dalam bulan Ramadan adalah bulan yang ada Al-Quran diturunkan di dalamnya. Dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penutup para nabi dan menjadi nabi yang syariatnya menyempurnakan syariat-syariat sebelumnya. Kira-kira kenapa teman-teman? Karena ternyata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi yang spesial karena Al-Qur'an diturunkan kepada beliau. Maka tolong catat baik-baik, ketika Allah Azza wa Jalla memudahkan kalian untuk dekat dengan Al-Qur'an, pasti Allah akan memuliakan kehidupan kalian di dunia dan di akhirat. Pasti Allah akan memuliakan kita semuanya yang tidak jauh dari Al-Quran di dunia dan di akhirat. Jangan pernah takut kita tidak mendapatkan dunia kalau kita dekat dengan Al-Quran. Allah yang akan mengatur segala keperluan hambanya ketika ia dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dunia akan mengikutinya.
Jangan pernah takut ketika kita dekat dengan Al-Quran, karena Al-Quran tidak akan pernah meninggalkan kita barang sekejap pun. Al-Quran akan mengangkat derajat seorang hamba di dunia dan di akhirat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran tidak akan pernah meninggalkan kita semuanya ketika kita nanti di alam kubur. Nanti kita akan belajar bersama-sama bagaimana Imam Syafi'i berinteraksi dengan Al-Quran. Dan Al-Quran adik-adik besok pada hari kiamat akan memberikan syafaatnya untuk para pembacanya yang rajin membaca Al-Quran di dunia. Masya Allah. Kira-kira kita pengen enggak? Siapa yang pengen di sini besok ketika kita berdiri di hadapan Allah tiba-tiba Al-Quran datang dan memberikan syafaat kepada kita? Siapa yang pengen? Masya Allah, semua kita pengen. Dan ketahuilah wahai adik-adikku, setiap kali kalian menghafal Al-Quran, maka besok ada kesempatan kita berjumpa dengan Allah, dan Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Iqra' warattil. Baca dan tartilkan bacaan Al-Quranmu sebagaimana engkau telah tartilkan di dunia. Adik-adik baca di hadapan Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Naik. Adik-adik baca alif lam mim. Naik lagi. Dan orang yang menghafal Al-Quran itu kemudian mentadabburinya serta mengamalkannya, maka besok ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga yang paling tinggi. Jadi perlu kita perhatikan semuanya, bahwa siapapun yang dekat dengan Al-Quran, maka mereka termasuk orang-orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Nanti insya Allah setelah selesai materi akan ada pertanyaan dari Ustazah, insya Allah, dan nanti insya Allah ada door prize nih Ustazah. Jadi siap-siap untuk didengarkan, dicatat, nanti insya Allah ada pertanyaan. Baik, kemudian bagaimana interaksi para ulama ketika berjumpa dengan bulan Ramadan? Di antaranya bagaimana interaksi mereka dengan Al-Quran. Disebutkan bahwa Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Siapa yang tahu Imam Syafi'i? Siapa nama beliau? Ayo adik-adik. Ada mic Ustazah, acungkan tangan, acungkan tangan. Ya, siapa yang tahu namanya Imam Syafi'i? Kan di sini Harun Syafi'i. Ya ini Ustazah bukan ya? Ustazah atau murid? Baik, kalau santri tidak apa-apa. Kalau Ustazah sudah luar biasa ya untuk bisa jawab. Silakan, monggo. Perkenalkan namanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Mbak Dewi. Dari kelas berapa? Dari kelas 10. Kelas? Ya, apa namanya, SMA kelas 2. SMA kelas 1 ralat katanya. Ya, siapa namanya Imam Syafi'i? Muhammad bin Idris Asy'ari. Dilahirkan di mana? Kemarin masa orientasi ketika masuk pondok pesantren ini, ada kan pengenalan Imam Syafi'i? Tidak ada. Catat Ustazah. Harus tahu kan namanya Harun Syafi'i ya. Nama pondoknya ya. Ya dicatat, minimal kita tahu Imam Syafi'i. Ya, dilahirkan di mana Mbak Dewi? Dilahirkan di Gaza. Imam Syafi'i itu lahir di Gaza. Namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Wafat di Mesir adik-adik. Ya. Dan beliau Imam Syafi'i itu muridnya siapa? Ayo. Pintar, Masya Allah. Imam Malik bin Anas dan Anas bin Malik itu satu orang atau berbeda? Baik. Kalau Malik bin Anas itu sahabat atau tabi'in? Kalau Anas bin Malik sahabat atau tabi'in? Masya Allah, pintar-pintar semuanya, Masya Allah. Nah, Imam Syafi'i ini, boleh nanti Mbak Dewi kasih hadiah ya insya Allah. Imam Syafi'i ini adik-adik, beliau ketika berjumpa dengan bulan Ramadan, dan beliau termasuk salah satu ulama besar, yaitu muridnya Imam Malik bin Anas. Ya, Imam Syafi'i dari kecil sudah disibukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Imam Syafi'i
ketika beliau masih kecil, beliau dibawa ke majlisnya Imam Malik oleh ibunya tercinta, didudukkan di majlisnya Imam Malik. Dan Imam Syafi'i diberikan kelebihan oleh Allah adik-adik hafalan yang kuat. Jadi ini kalau ada adik-adik di sini yang Allah berikan kelebihan menghafal dengan kuat, bersyukurlah kepada Allah. Tidak semua hamba Allah diberikan kekuatan hafalan. Pernah nggak adik-adik ketemu sama teman yang dia kalau ngafal cepet banget? Pernah? Pernah. Pernah nggak ketemu sama teman sudah ngafal nggak hafal-hafal? Pernah, ya. Masya Allah. Jadi ada dua, ada yang dia menghafal dengan cepat, ada yang hafal tapi nggak hafal-hafal. Ya, dua-duanya dapat pahala dari Allah. Nah, Imam Syafi'i ini termasuk seorang hamba yang diberikan kecepatan hafalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Sampai-sampai pernah ketika beliau duduk di majlisnya Imam Malik dan Imam Malik bertanya kepada Imam Syafi'i, "Wahai Muhammad bin Idris, silakan ulangi kembali apa yang tadi saya sampaikan dalam majelis yang baru saja kamu hadiri." Maka kemudian Imam Syafi'i pun memulai untuk mengulangi dari A sampai Z tanpa ada terkecuali, tanpa ada kesalahan. Semua yang disampaikan gurunya disampaikan kembali oleh Imam Syafi'i. Kira-kira di sini ada nggak adik-adik yang begitu? Tidak ada. Kadang kalau ustadzahnya sudah menyampaikan sebuah pesan, sebuah materi, adik-adik ketika harus mempresentasikan di depan, maka biasanya ada yang mau, ada yang tidak mau. Yang tidak mau tuh karena apa? Karena ketika di kelas mungkin saking enaknya hawa yang masuk ke dalam ruangan sampai akhirnya tertidur pulas. Ya. Ada nggak adik-adik di sini yang lagi belajar ngantuk? Ada. Ya bagaimana kita mau menyerap materi dengan baik kayak Imam Syafi'i kalau pas belajar ngantuk? Ya. Nah, kembali kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini adalah seorang yang sangat luar biasa dengan hafalan yang Allah berikan. Maka suatu hari ini adik-adik, ketika Imam Syafi'i merasa hafalannya itu melambat, hafalannya itu tidak secepat seperti hari biasa, Imam Syafi'i ini langsung tahu diri. Oh, kenapa ya? Kok biasanya saya kalau ngapalin cepat kok sekarang melambat? Maka beliau mendatangi gurunya. Ya. Dikatakan di dalam kitab Imam Syafi'i yang bernama Ar-Risalah, Imam Syafi'i mendatangi guru beliau yang bernama Waqi' dan beliau mengatakan kepada gurunya, dan itu ada di mandumah. Mandumahnya berbunyi, "Syakautu ila Waqi'in su'a hifdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbirni bi anna al-ilma nurun wa nurallahi la yuhda li'asin." Kata Imam Syafi'i, syakautu, saya mengadukan kepada siapa? Ila Waqi'in su'a hifdi, kepada guruku tentang jeleknya hafalanku. Padahal biasanya Imam Syafi'i kalau ngafal cepat, tapi kok tiba-tiba lambat. Maka gurunya mengatakan, fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka kata gurunya, wahai Imam Syafi'i, kalau hafalanmu melambat padahal biasanya cepat, itu karena maksiat yang kamu lakukan. Jadi adik-adik, maksiat itu bisa mengurangi hafalan kita. Bahkan yang lebih drastis lagi, maksiat itu bisa menghilangkan hafalan Al-Quran yang telah kita hafal. Jadi hati-hati. Kalau kalian di pondok sudah menghafal 10 juz, 20 juz, 30 juz, giliran keluar pondok lagi liburan, ada musik drama Korea didengarkan, dilihat, pulang sampai pondok hilang 5 juz. Ya. Itu ngeri tuh. Apa yang enggak eman? 1 tahun nambah hafalan 5 juz, tiba-tiba bermaksiat setengah jam, mendengarkan atau melihat drakor-drakor yang enggak ada manfaatnya sama sekali. Akhirnya kalian harus mengulangi kembali 5 juz yang kalian telah bangun, yang kalian telah perjuangkan itu 5 juz. Jadi besok Ustazah berpesan kalau pulang jaga mata kita, jaga telinga kita, jaga mulut kita. Ingat kalau mau nyanyi-nyanyi ya sesuatu yang gak ada manfaatnya, ingat kalau kita lagi nyanyi tiba-tiba malaikat pencabut nyawa datang,
Ingat, kalau kita lagi nonton sesuatu yang tidak baik, ya tontonannya belum selesai, dramanya belum selesai, tiba-tiba malaikat maut datang. Ya. Itu harus kita ingat-ingat. Karena banyak ya. Dulu waktu kami baru pulang dari Yaman 2010 sampai 2015, walillahilham, saya dan suami dapat amanah untuk mengajar di pondok pesantren di Yogyakarta, di boarding. Ya sama seperti kalian. Maka ketika itu Ustazah mewanti-wanti kepada anak-anak, tolong kalau liburan jaga baik-baik. Ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah. Jangan bermaksiat kepada Allah. Karena niscaya ketika kita berusaha menjalankan perintah Allah, takut kepada Allah, Allah akan menjaga kita. Kenapa Ustazah berpesan demikian? Karena banyak anak-anak pondok pesantren yang ketika di pondoknya menjadi anak yang baik, menjadi anak yang salihah, ketika keluar dari pondok pesantren merasa nggak ada yang mengawasi, merasa aturan tuh ya hilang, ya. Padahal aturan Allah tetap ada. Ya. Jadi ingat, kalau mau bermaksiat ingat kalian punya hafalan Al-Quran yang harus dijaga. Imam Syafi'i saja ketika beliau bermaksiat dan kita tahu maksiatnya ulama itu tidak sebesar maksiatnya kita, maka Imam Syafi'i sudah mulai merasa hafalannya hilang. Dan gurunya mengatakan, fa'arsyadani ila tarkil ma'asi fa'akhbirni bi annal ilma nurun, dan ketahuilah bahwa ilmu itu cahaya. Wa nurallahi la yuhda li'asin, dan cahaya Allah tidak akan Allah berikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Ya. Jadi ingat, Ramadan saatnya kita benar-benar menambah pundi-pundi pahala, jauhi sesuatu yang tidak Allah ridhai. Dan Imam Syafi'i ini, adik-adik, setiap kali memasuki bulan Ramadan, maka disebutkan dalam kitab Syiar A'lamun Nubala, beliau senantiasa menghabiskan hari-harinya satu hari dengan 2 kali hataman. Artinya satu hari 60 juz beliau baca. Coba Ustazah tanya adik-adik. Adik-adik kalau Ramadan berapa kali hataman? Kalau Imam Syafi'i berarti 60 kali hataman. Karena sehari 2 kali hataman. Coba adik-adik di sini, Ramadan berapa kali hataman yang kalian selesaikan 30 juz dari Al-Quran untuk membaca? Berapa? 3. Berapa lagi? 2. Itu 2 itu 1 hari atau 1 bulan? 1 bulan. Ya. Padahal kalian itu masih muda, baca Al-Quran kalian duduk sejam 2 jam masih bisa. Tapi kalau sudah lansia sudah boyokan, ya. Kalau lansia sudah blaur matanya. Yuk bismillah, maksimalkan Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang lebih baik. Kalau tahun kemarin 2 kali hataman, tambah targetnya. Tahun ini ya Allah saya targetkan 10 hataman. Ya. Berarti per 3 hari sekali hatam. Imam Syafi'i sehari 2 kali hataman, bayangkan. Dan waktunya sama, 1 kali 24 jam. Apakah dulu waktunya berbeda? Yang Allah berikan kepada Imam Syafi'i dan kepada kita sama, 1 kali 24 jam. Yang membedakan adalah keberkahan waktu yang Allah berikan. 60 juz diselesaikan oleh Imam Syafi'i dalam 1 hari 1 malam. Dan kita 60 juz diselesaikan dalam waktu 1 bulan. Jaraknya sangat jauh. Ya. Jadi, yuk bismillah. Adik-adik sekarang Ustazah minta tolong, pada bawa buku catatan kan? Bawa? Oke. Tulis sekarang. Target untuk bulan Ramadan ini berapa kali hataman? Tulis. Tulis sekarang. Tulis. Nggak usah tengok kanan kiri. Nggak usah tengok, kamu berapa targetnya? Sendiri-sendiri. Tulis. Nah, masih ada yang tengok kanan kiri. Sudah dicek Ustazah. Coba Ustazah ada yang di samping-samping Ustazah sudah tulis semua? Oke, kalau boleh Ustazah tanya coba yang paling depan. Yang sudah selesai menulis itu Ustazah. Nah, yang lagi pegang kertas. Iya, sudah Ustazah. Iya, beliau kayaknya sudah nulis. Namanya siapa, Dek? Dek Unaisa.
Berapa kali hataman satu bulan ini, bulan Ramadan ini targetnya? Coba yang ditulis berapa kali? Sudah nulis belum? Kenapa belum ditulis? De Unaisa bawa balpen enggak? Enggak bawa balpen. Tadi adik-adik ke sini. Perangkat menuntut ilmu itu adalah alat tulis, adik-adik. Dulu para ulama di zaman tabi'in, mereka senantiasa yang ada di kantong mereka itu pena dan buku kecil. Jadi kalau kalian adalah seorang penuntut ilmu, kemana-mana harus bawa yang namanya balpen sama kertas, yang namanya balpen sama buku catatan. Kenapa? Karena kita tidak tahu faidah yang kita dapatkan itu di mana saja. Bisa jadi ketika kalian sedang keluar, kalian dapat faidah ditulis. Ya, baik. De Unaisa sudah tulis? Sudah. De Unaisa targetnya satu bulan ini, dalam bulan Ramadan berapa kali hataman? 5. Masya Allah, barakallahu fi. 5 dalam satu bulan berarti berapa kali, setiap berapa kali hataman nih adik-adik? Setiap 6 hari sekali ya. 30 dibagi 5 kan 6. Berarti setiap 6 hari sekali hatam. Ada adik-adik yang mentargetkan satu bulan 6 kali? Ada? Atau 5 kali ada? Ada. Kalau kemarin 2 kali harus ditingkatkan, entah 3, entah 4, entah 5. Oke, 5. Berarti setiap 6 hari selesai. Bagaimana cara mengaturnya? Kalau setiap 6 hari selesai, berarti setiap hari adik-adik membaca Al-Quran 5 juz. Ya, 5 juz 6 hari selesai. Dan itu kebiasaan para penghafal Al-Quran yang sudah selesai 30 juz. Mereka biasa murojaah di hari-hari biasa. Ustadzah dulu punya teman Ustadzah di Yaman itu usianya waktu itu masih muda. Beliau menyelesaikan Al-Quran di usia 8 tahun, selesai 30 juz. Dan hari-harinya Masya Allah beliau senantiasa murojaah setiap hari 5 juz. Itu di luar Ramadan. Di dalam Ramadan beliau biasa menyelesaikan satu hari 20 juz. Ya. Nah ini kalian di bulan Ramadan baca Al-Quran sehari 5 juz. Bagaimana Ustazah, apakah sekali duduk baca Al-Quran 5 juz? Tentunya tidak. Kalau kalian kuat, alhamdulillah. Kalau tidak, berarti nanti dicicil. Ya, ba'da subuh 2 juz, ba'da duhur 1 juz. Karena biasanya kalau duhur sudah mulai ngantuk. Ya. Kemudian nanti ba'da maghrib 1 juz, ba'da isya 1 juz. 5 juz kita dapatkan. Ya. Nah setelah adik-adik tulis itu target, kemudian berdoa sama Allah, minta pertolongan sama Allah. Nah dek, kita itu tidak bisa membaca Al-Quran barang satu ayat kalau bukan karena pertolongan dari Allah. Kita itu tidak bisa baca Al-Quran barang satu halaman kalau bukan pertolongan dari Allah. Maka minta tolong sama Allah. Jangan pernah andalkan diri kita, gampang. Sehari 5 juz itu kecil. Kalau kita nggak minta tolong sama Allah, maka Allah jadikan hari itu kita nggak bisa baca 5 juz. Jadi minta tolong sama Allah. Sudah ditulis tadi targetnya masing-masing. Yang kedua, minta tolong sama Allah. Ya Allah, tolong hamba ya Allah untuk bisa menyelesaikan Al-Quran sehari di bulan Ramadan 5 juz. Kalau Imam Syafi'i 60 juz, hamba 5 juz dulu ya Allah, gitu ya. Enggak apa-apa. Yang namanya proses itu pelan-pelan. Ya. Hari ini Ramadan tahun ini kalian selesai satu hari 5 juz insya Allah. Kalau jumpa dengan Ramadan tahun depan kalian insya Allah menyelesaikan 10 juz dalam satu hari. Ya. Dan tidaklah kita bisa menyelesaikan Al-Quran kecuali atas pertolongan dari Allah. Minta sama Allah. Yang ketiga, minta doa kepada ibu kalian, ya, kepada orang tua. Minta didoakan. Umi, abi, ibu, bapak, ayah, bunda, ya semuanya. Mama, papa, ya. Tolong doain adik ya, tolong doain kakak ya. Insya Allah mau berjuang Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang terbaik. Minimal bisa satu hari 5 juz. Karena targetnya 5 kali hataman dalam satu bulan. Doanya ibu kita itu mustajab.
Jangan pernah lewatkan untuk meminta doa dari ibu kita. Kalian di sini tidak berjumpa dengan orang tua kalian, percayalah, orang tua kita semuanya mengawal kita dengan doa-doa mereka. Mereka bangun di malam hari mendoakan anak-anaknya. Ya Allah, berikanlah kemudahan anakku dalam menuntut ilmu. Ya Allah, berikanlah anak-anakku teman-teman yang baik. Ya Allah, jadikanlah mereka mudah dalam memahami pelajaran. Itu doanya orang tua. Walillahil hamd, ustazah putri pertama sudah 18 tahun, mau 19 tahun. Ya. Dan walillahil hamd, summa walillahil hamd. Ya. Selalu ustazah doakan, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau wahai putriku, wahai anakku, orang yang bermanfaat untuk umat. Semoga Allah jadikan dengan ilmu Al-Qur'an yang Allah berikan kepadamu, semoga Allah jadikan engkau menjadi orang-orang yang mengajarkan Al-Qur'an dan juga belajar Al-Qur'an, menjadi sebaik-baik manusia. Ya, jadi ingat bahwa tidaklah kita beramal salih kecuali pasti itu karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Sufyan Ats-Tsauri. Siapa yang pernah kenal dengan Sufyan Ats-Tsauri? Ada? Siapa itu Sufyan Ats-Tsauri? Sufyan Ats-Tsauri adalah seorang tabi'in. Beliau biasa menghabiskan waktu di bulan Ramadan untuk membaca Al-Quran. Bahkan beliau meninggalkan majlis untuk mengajar ilmu-ilmu agama. Jadi beliau fokus. Bukan hanya Sufyan Ats-Tsauri, tetapi Malik bin Anas pun demikian. Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i, kalau sudah bulan Ramadan tiba, beliau nggak buka majlis. Ya, biasanya kalau hari-hari biasa kan beliau buka majlis tuh. Tapi kalau khusus spesial bulan Ramadan, beliau lebih banyak menghabiskan waktunya untuk membaca Al-Quran. Jadi boleh adik-adik bulan Ramadan diperbanyak waktunya untuk membaca Al-Quran. Karena memang para ulama banyak menghabiskan waktu mereka untuk membaca Al-Quran. Spesial di bulan Ramadan. Dan yang lebih spesial lagi, Rasulullah SAW membolehkan kita semuanya khusus di bulan Ramadan menyelesaikan bacaan Al-Quran kita 30 juz kurang dari 3 hari. Jadi boleh. Selain bulan Ramadan tidak boleh. Ya, hukumnya makruh. Kalau ada di antara kita yang menyelesaikan Al-Quran kurang dari 3 hari di luar bulan Ramadan, maka sebaiknya lebih dari 3 hari. Tapi kalau di bulan Ramadan boleh. Mau setiap hari boleh. Nah, adik-adik, kalau adik-adik ada yang perlu ditanyakan, misalnya Ustazah bagaimana cara baca Al-Quran? Kayak Imam Syafi'i 1 hari 60 juz. Baca Al-Qurannya bagaimana caranya? Maka baca Al-Qurannya pertengahan. Tidak terlalu lambat, tidak terlalu cepat. Ya, pertengahan. Bahkan kalau adik-adik tahu bagaimana murojaah seorang penghafal Al-Quran, maka biasanya murojaah metodenya dengan cara cepat. Ya, tapi tetap mura'atut tajwid, tetap memperhatikan ilmu-ilmu tajwidnya, tidak dilanggar. Jadi kalau bulan Ramadan, kalau bulan biasa kan adik-adik baca Al-Quran bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim, gitu ya, tartil ya. Kalau di bulan Ramadan bisa Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Tapi tetap panjang pendeknya diperhatikan. Itu boleh. Boleh, ya. Dan tetap kita minta tolong sama Allah. Kalau kalian lagi baca Al-Quran tiba-tiba ngantuk, apa yang harus dilakukan? Berwudu. Ya. Jangan lanjutkan tidur kalian sampai akhirnya menjelang waktu berbuka puasa. Para ulama mereka ketika datang bulan Ramadan, banyak di antara mereka yang menghidupkan malam-malam harinya untuk banyak-banyak membaca Al-Quran. Masya Allah. Jadi ini harus ada perbedaan. Kalau adik-adik di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan banyak tidur, kemudian di dalam bulan Ramadan coba minimalisirkan untuk tidur. Ya. Walillahilham, hadza min fadlillah. Ini merupakan nikmat dari Allah. Ini merupakan fadlun minallah, keutamaan dari Allah. Walillahilham.
tahun kemarin, Ramadan kemarin, Ustazah beserta keluarga besar, alhamdulillah walillahilham, ini semuanya pertolongan dari Allah, ngicipi Ramadan full 1 bulan di Masjidil Haram. Ya, jadi sebelum Ramadan di Madinah, kemudian setelah berapa hari kedua ya, kami menuju ke Mekah dan di sana alhamdulillah Ramadan di sana. Ya. Di sana adik-adik, di bulan Ramadan di kota Makkatul Mukarramah di Masjidil Haram itu malam harinya rata-rata digunakan untuk qiyam, untuk salat malam. Bahkan salat malam di bulan Ramadan lebih khusus di 10 hari terakhir Ramadan tuh 2 kali. Pertama ba'da Isya tarawihnya, kedua istirahat sejenak ya, nanti biasanya ganti imam, jam 1 ada lagi qiyamul lail sampai mendekati waktu sahur. Ya, mendekati waktu sahur, setelah sahur nggak tidur. Orang-orang banyak yang kalaupun masih ada waktu untuk baca Al-Quran. Nunggu waktu subuh, sholat subuh, nunggu syuruk, setelah syuruk baru pulang ke hotel atau ke apartemen. Nanti karena kemarin ya kami menggunakan apartemen yang tidak terlalu dekat dengan Masjidil Haram, jadi kalau ke Masjidil Haram itu kami biasa pakai taksi ya. Ketahuilah adik-adik, karena kalau dekat penginapannya di Masjidil Haram, harga hotel di Masjidil Haram itu 1 malam bulan Ramadan ada yang sampai 1 malamnya 100 juta. Allah, katanya iya betul. Iya, Ustazah emang ada yang mau 1 malam 100 juta? Ada. Lah buktinya hotel-hotel di dekat Masjidil Haram full. Ya. Berarti banyak juga Ustazah hamba-hamba Allah yang kaya, banyak. Ya. Berdoa sama Allah, minta sama Allah. Kalian itu, kita ini hambanya Allah Al-Ghani. Hamba Allah, Allah Zat Al-Ghani. Allah tuh adalah Rabb kita yang maha kaya. Minta sama Allah. Ya Allah, saya pengen Ramadan tahun depan di Masjidil Haram. Siapa yang pengen Ramadan kali ini di Masjidil Haram tahun ini, Cung? Wah, Masya Allah. Berdoa sama Allah, ya, minta sama Allah. Nanti adik-adik cerita lagi ya. Nanti setelah syuruk pulang ke apartemen atau ke hotel. Nanti istirahat sebentar, tidur, dan tidurnya Masya Allah, Allah berikan tidur yang berkualitas. Tidur 3 jam, dari jam 9 misalnya 10, 11, 12, bangun, sholat duhur, habis duhur lanjut ke Masjidil Haram lagi. Terus setiap hari begitu, Masya Allah. Dan kita menemukan bukan hanya dari Indonesia, tapi dari berbagai macam belahan dunia, orang berbondong-bondong pengen mendapatkan pahala qiyamul lail. Jadi para ulama zaman dulu kala, mereka ketika datang bulan Ramadan, mereka biasa menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Ya, bahkan ada di antara mereka yang menjadikan malamnya semuanya untuk beribadah. Itu boleh di malam bulan Ramadan. Kalau selain bulan Ramadan, jangan digunakan untuk terus bangun, tapi ada waktu untuk tidur. Dan para ulama kalau sudah datang bulan Ramadan, mereka gunakan qiyam untuk malam-malam bulan Ramadan. Kapan tidurnya? Tidurnya setelah syuruk. Maka kalau kalian nanti ke Mekah, kalau kalian nanti ke Madinah, amin. Ya Ustazah doakan dulu, semoga yang hadir dalam majelis ilmu kali ini semuanya Allah mudahkan untuk bisa umrah di bulan Ramadan. Amin. Ya, umrah di bulan Ramadan tuh pahalanya seperti haji bersama Rasul. Ya, jadi Masya Allah, betul, itu pahalanya. Maka dari itu, kalau nanti adik-adik bisa ke sana atas izin Allah, atas pertolongan dari Allah, di bulan Ramadan, toko-toko di sekitar Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu pagi-pagi itu pada tutup. Ya, kenapa? Karena mereka biasanya malamnya ikut qiyamul lail. Kapan buka kembali? Menjelang waktu berbuka atau ba'da duhur, itu paling cepat. Ya. Dan ini adalah sesuatu yang memang sudah menjadi kebiasaan di sana. Dan ada ulama salaf, yang ulama zaman dahulu kala yang mereka gunakan malam hari di bulan Ramadan dalam berqiyamul lail itu, adik-adik, mereka menggunakannya ba'da isya salat, kemudian tidur sebentar, dilanjut qiyamul lail berikutnya di sepertiga malam. Ya, itu biasa mereka gunakan untuk qiyamul lail.
Nah, kita sudah tahu bagaimana para ulama ya menghabiskan waktu mereka untuk membaca Al-Quran, bagaimana para ulama menghabiskan waktu mereka untuk bangun malam, dan yang ketiga bagaimana para ulama menghabiskan waktu mereka di bulan Ramadan dengan bersedekah. Ini dia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau terkenal dengan orang yang paling dermawan ketika datang bulan Ramadan. Ajwad itu kalau dalam bahasa Arab yang paling, kan dari wazan af'al. Kalian belajar shorof kan? Belajar. Masih ingat enggak wazan af'al? Masih. Kalau ahsan artinya apa ahsan? Baik, paling baik. Ajwad, apa artinya ajwad tadi? Paling dermawan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau terkenal orang yang paling dermawan ketika di bulan Ramadan. Begitu pula Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau juga terkenal orang yang paling dermawan. Baik di luar bulan Ramadan, bertambah-tambah kedermawanan Utsman ketika datang bulan Ramadan. Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Abdullah bin Umar. Ibnu Umar ini namanya Abdullah, anaknya Umar bin Khattab. Ya, kalau Ustazah boleh tanya, ada berapa Abdullah yang terkenal di masa sahabat? Cung, yang bisa. Acungkan tangan dulu mau dapat hadiah. Ya Ustazah. Siapa yang mau coba jawab? Ya. Dapat hadiah. Ayo acungkan tangan. Itu tuh Ustazah ada. Ada yang mau acungkan tangan? Ada 4 Abdullah yang terkenal. Ada. Hah? Depan itu ada TV kan, Ustazah. Ada 2. Ada ibu-ibu. Saya mau ke ibu-ibu. Oh, ibu-ibu boleh. Yang mau jawab ibu-ibu boleh. Silakan. Siapa ibu-ibu? Abdullah tetangga saya. Salah jawabannya. Ya, silakan, ada ibu-ibu yang mau jawab? Ustazahnya yang jawab. Boleh adik-adik ustazahnya yang jawab? Masya Allah. Monggo Ustazah, silakan. Asmanipun sinten Ustazah? Ustazah Rahmah. Ya, silakan Ustazah. Kenapa? Yo, dicoba dulu. Masya Allah. Santi Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud ahsanti. Abdullah bin Umar ahsanti. Abdullah bin Amr. Ada ulama yang mengatakan Abdullah bin Amr. Ahsanti. Masya Allah. Barakallahu fiikunna jami'an. Masya Allah. Baik. Wah, senang banget ini kalau ustazahnya bisa jawab ya. Alhamdulillah. Baik. Jazakillah khair Ustazah. Baik, teman-teman adik-adik yang saya cintai karena Allah, ini Ustazah mau berkisah Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar ini adalah putranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Abdullah ibnu Umar dari kecil, dari masa ketika Abdullah ibnu Umar masih muda, Abdullah ibnu Umar biasa diajak oleh Umar bin Khattab ke majelisnya orang dewasa. Ya, duduk di majelisnya para sahabat waktu itu. Dan ketika itu Abdullah bin Umar terkenal dengan kecerdasan beliau. Masya Allah. Dan adik-adik tahu Abdullah bin Umar itu kalau pas datang bulan Ramadan, beliau biasa berbuka dengan fakir miskin. Buka puasanya beliau itu, beliau siapkan makanan, beliau duduk bareng makan dengan orang-orang miskin. Itu Abdullah bin Umar. Masya Allah. Dan kita tahu bahwa di bulan Ramadan itu bulan dilipat gandakan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bagi orang-orang yang memberikan jamuan makan berbuka puasa. Jadi harusnya kita nanti bulan Ramadan, bismillah kita niatkan teman-teman adik-adik beli kurma. Nggak usah kita berarti harus kasih makan 1 piring Ustazah. Nggak usah mikir yang terlalu berat. Kalian beli, biasanya pada buka pakai apa toh? Coba Ustazah mau tanya, ini santri-santri biasa buka pakai apa? Pakai gorengan? Es teh? Sunahnya pakai apa coba buka? Oh, kan pakai kurma sunahnya ya. Besok kalian berjuang. Kalau di depan kalian ada gorengan, ada kurma, ada es doger, ada es dawet, ada kolak, ya.
yang pertama kali dimakan kurma. Kenapa? Karena itu ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kalau kalian besok punya uang 50.000, misal contoh, belikan kurma 1 pak, dapat itu. Ya. Kurmanya yang beda dari kurma yang di pondok. Ya. Kalau biasanya kurma pondok menyediakan kurma jenis apa? Sukari. Kalian beli yang enggak terlalu manis. Ya, kurma macam-macam kan ada kurma tangkai, kurma yang enak-enak itu. Ya belilah. 50.000 dapat 1 wadah. Nanti pas mau buka puasa kalian itu kurma 1 dus itu yang kecil itu 1 wadah itu 1 tempat itu kalian kasih ke teman-teman yang mau buka puasa. Silakan ambil. Dan yang ambil 1 aja biar kebagian semuanya. Lihat adik-adik, coba dipraktekkan bulan ini. Kalau biasanya adik-adik dapat pahala 1 kali atau 1 orang, maka ketika adik-adik membagi itu kurma 1 dus 1 wadah, misalnya ambillah 20 butir kurma, adik-adik hari itu dapat pahala 20 orang. Allahu Akbar. Insyaallah. Mau enggak? Mau. Jadi besok bismillah diniatkan untuk memberi makanan berbuka puasa bagi teman-teman. Adik-adik tahu di kota Madinah, di Masjid Nabawi, itu mereka pada bulan Ramadan di zaman sekarang, mereka berlomba-lomba untuk memberikan makan. Bahkan mereka tuh bersedih kalau makanan yang mereka hidangkan tidak ada orang yang mau memakan. Maka biasanya di Masjid Nabawi, di luar, di terasnya, itu banyak orang-orang Saudi Arabia yang mereka menyengajakan nyewa orang. Untuk apa tuh orangnya disewa? Untuk nyari orang yang mau duduk berbuka puasa. Masya Allah. Jadi kita tuh ditarik-tarik, ya. Ayo buka puasa di sini gitu ya. Nanti ditarik lagi. Ayo buka puasa di sini. Ayo buka puasa di sini. Mereka berlomba-lomba pengen ngasih makan orang berbuka puasa. Karena pahalanya banyak. Pahalanya adalah pahala seperti orang yang berbuka puasa tanpa mengurangi pahala orang yang berbuka puasa tersebut. Jadi kalau adik-adik tadi kasih kurma ke 20 orang santri, adik-adik dapat pahala 20 orang. Ya bismillah dipraktekkan. Tadi prakteknya apa? Baca Al-Quran 5 juz ya, 5 juz. Berapa? 6 juz ya? Berapa tadi? Kalau 5 kali hataman berapa? 5 juz sehari ya. Kemudian yang kedua beli kurma, bagi-bagi teman-teman. Ya. Yang ketiga kurangi tidur di malam-malam bulan Ramadan. Jadi tidurnya kapan Ustazah? Siang. Tidur boleh, ba'da zuhur boleh tidur. Ya. Malam bulan Ramadan dijadikan sebagai malam-malam terbaik. Ya. Dan gunakan kesempatan ini dengan baik. Kenapa? Karena bisa jadi Ramadan kali ini adalah Ramadan terakhir kita di dalam kehidupan kita. Ya. Kan kita tidak tahu. Atau kita pun tidak bisa menjamin adik-adik bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Makanya kita banyak-banyak berdoa sama Allah. Ya Allah, pertemukanlah kami semuanya ya Allah, kita semuanya ya Allah dengan bulan Ramadan tahun ini. Ya Allah, jadikanlah Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang terbaik. Ya Allah, jadikanlah hamba Ramadan kali ini bisa mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya di hadapan Engkau sebagai bekal nanti untuk hari setelah hamba meninggalkan dunia yang fana ini. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang bertakwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang istiqamah, dan semoga Allah Azza wa Jalla menerima amal ibadah kita. Amin Allahumma amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.